bisa, Ki Hajar Dewantara namanya. Menuntun mereka sesuai
Cek 1. Oke, teman-teman sekalian, suara saya masuk nggak di teman-teman? Masuk, Pak. Oke, siap. Terima kasih. Oke, monggo dibuka kameranya. Izin, mohon maaf agak telat sedikit, ada trouble teman-teman sekalian. Saya tidak berada di ruang kerja, saya masih harus istirahat di kamar, Bapak Ibu sekalian. Sebentar ya. Sambil nunggu teman-teman yang lain, monggo kalau ada yang masih belum zuhur atau makan, dikontak kawan-kawan yang belum masuk. Oke, kita izin mulai ya teman-teman, karena teman-teman nanti akan berfokus ke coaching. Jadi ada waktu, kita tidak terlalu banyak, kita nyantai sampai jam 2 teman-teman sekalian. Teman-teman izin kita memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam dan bahagia Bapak Ibu sekalian. Semoga selalu diiringi kesehatan, kesempatan ya, alhamdulillah. Teman-teman sekalian, kita kembali berkumpul di sesi ruang kolaborasi. Di hari ini kita masuk ruang kolaborasi sesi kedua. Izin membacakan identitas modul teman-teman sekalian. Kita berada di paket modul 2, yaitu praktik pembelajaran yang berpihak pada murid. Modulnya adalah modul terakhir di paket modul 2 ini, 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Sesi pembelajarannya 1, kita ada di 2 JP, yaitu 2 kali 45 menit, atau setara dengan 1 jam 30 menit teman-teman sekalian. Insya Allah nanti akan kita selesaikan jam 2 tepat. Izin kompetensi lulusan dituju teman-teman, guru penggerak secara aktif menetapkan tujuan, membuat rencana dan menentukan cara untuk mencapainya dalam meningkatkan kompetensi dan kematangan dirinya. 2, guru penggerak memfasilitasi guru lain dalam mengevaluasi pembelajaran berdasarkan data dan tingkat pencapaian murid. 3, guru penggerak terampil menerapkan pendekatan coaching untuk pengembangan diri guru dan teman sejawat. Capaian umum modul teman-teman sekalian, yang pertama memiliki paradigma berpikir coaching, 2 menerapkan praktik komunikasi memberdayakan dengan menggunakan paradigma dan prinsip coaching, dan terakhir yang ketiga percakapan berbasis coaching dalam komunitas sekolahnya. Capaian khusus ada 1, yang pertama teman-teman memahami konsep coaching, membedakan coaching dengan yang lainnya. 3, menjelaskan konsep coaching di dunia pendidikan, nanti akan bersama dengan teman-teman rekan sejawat, menjelaskan paradigma berpikir coaching. 5, menjelaskan prinsip-prinsip coaching dalam komunikasi. 6, mengaitkan antara paradigma berpikir dan prinsip coaching. Selanjutnya yang 7, membedakan antara coaching, kolaborasi, konsultasi, evaluasi, dan lainnya. Melakukan percakapan coaching dengan alur Tirta. 9, yaitu mempraktikkan 3 kompetensi coaching, yaitu coaching presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dalam percakapan coaching. 10, menjelaskan jalannya percakapan coaching untuk membuat rencana melakukan refleksi. 11, memberikan umpan balik. Dan terakhir, 12, mempraktikkan rangkaian supervisi akademik yang berdasarkan paradigma coaching. Agenda kita ada 4 teman-teman sekalian. Pembukaan, aktivitas sesi, nanti teman-teman akan praktik coaching, melanjutkan sesi yang kemarin, dan hari ini kita harus merekam, dan rekaman itu menjadi tugas teman-teman untuk diupload di unggah tugas ruang kolaborasi. Review aktivitas pembelajaran dan penutup. Oke, teman-teman sekalian, kita masuk di pembuka. Mari kita buka sesi pada siang hari ini bersama-sama melepaskan basmalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita lanjut saja yang ke selanjutnya setelah pembukaan ini. Ini ice breaking-nya. Tujuan pembelajarannya teman-teman, CGP dapat mempraktikkan alur percakapan coaching Tirta dan melakukan refleksi terhadap praktek percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sama rekan CGP-nya. Aktivitas sesi kita teman-teman sekalian di pembukaan nanti ada penjelasan instruksional coaching dan diskusi kelompok coaching. Nanti teman-teman ada praktik coaching selama 30 menit. 30 menit ini terdiri 2 sesi ya. Nanti bergantian. Pengisian lembar refleksi dari coaching. Nah, ini lembar refleksinya sesuai dengan yang kemarin. Silahkan di-download ulang dan nanti teman-teman silahkan isi. Nanti selanjutnya di room kita akan penyampaian hasil refleksi diri coachingnya, penguatan praktik coaching, dan terakhir adalah penutup teman-teman sekalian. Izin menyampaikan kesepakatan kelas kita pada sesi kali ini. Yang pertama adalah seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat, berpikir terbuka, dan saling menghormati teman-teman sekalian. Jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan, berpendapat setelah dipersilahkan. Kita berpartisipasi penuh di sesi kali ini. Kamera silakan wajib diaktifkan apabila rekan-rekan dirasa kesempatan, lingkungan, dan peralatannya cukup. Selanjutnya mengikuti kelas dengan perasaan gembira, on time. Silakan raise hand apabila ada hal yang ingin disampaikan. Matikan mic apabila teman-teman belum mau berbicara dan silakan maksimalkan kolom chat. Oke, teman-teman sekalian, review aktivitas pembelajaran. Teman-teman kemarin sudah selesai pembelajaran yang pertama ya. Itu jadi dasar. Semoga saja hari ini teman-teman bisa maksimal untuk praktek coachingnya. Kita langsung saja teman-teman ke aktivitas sesi praktek coaching teman-teman sekalian. Pengantar presentasinya yang pertama, teman-teman nanti praktek coaching dilakukan model Tirta. Jadi teman-teman nanti silakan lakukan praktek coachingnya dengan model Tirta ya. Praktek coaching dilakukan secara berkelompok terdiri dari 2 CGP. Teman Bapak Ibu sesuai dengan yang kemarin. Nanti disesuaikan. CGP secara bergantian nanti akan sebagai coach dan coachee. Jadi kedua peran ini teman-teman akan dapat semuanya. Maksimalnya itu 30 menit teman-teman sekalian. Topik atau hal yang akan dijadikan bahan percakapan coaching merupakan situasi sehari-hari, baik sebagai seorang guru maupun pribadi dan topik yang sederhana. Jadi tinggal sepakati saja, mau lanjutkan topik yang kemarin bisa, mau dengan topik yang baru juga boleh. Ada yang tanyakan untuk poin ini teman-teman sekalian? Kalau ada yang tanyakan silakan raise hand, kalau tidak ada silakan kasih jempol. Oke, boleh aman. Oke, siap. Terima kasih. Kita lanjutkan poin selanjutnya. Teman-teman sekalian, petunjuk yang kelima adalah masing-masing CGP melaksanakan praktik coaching maksimal 15 menit. Jadi teman-teman nanti akan melakukan praktik coaching selama 15 menit. Dan bergantian menjadi 15 kali 2 adalah 30 menit. Praktik coaching dilaksanakan di breakout room. Jadi room yang sudah saya berikan linknya di pertemuan yang pertama, teman-teman sekalian. Nanti bisa akses di grup kita ya. Salah satu peserta akan dialihkan menjadi co-host dan bertugas melakukan perekaman teman-teman sekalian. Jadi teman-teman nanti akan merekam sendiri atau mau saya rekamkan. Ini tergantung nih teman-teman. Teman-teman mau saya merekamkan atau teman-teman yang mau rekam. Oke, contoh. Di kelompok 1 siapa? Angkat tangan. Saya, Pak. Oke, Bu Rani sama Pak Pak Hendra. Hendra ya. Oke. Pak Hendranya belum masuk, Pak. Oh, belum masuk ya. Udah dikontak belum? Dari jam 10 tadi kami kontak. Sampai sekarang nggak ada balasan. Oh, oke, siap. Sambil dicek ya, teman-teman. Coba ditelepon lagi Bu Rani.
Masuk nggak di telepon? Nggak ngangkat, Pak. Nggak, tapi masuk ya. Iya. Saya izin. Oke. Bu Rani pakai apa? Laptop? Iya, pakai laptop, Pak. Oke. Sekarang Bu Rani udah saya jadiin co-host. Jadi teman-teman, oke, saya share ya. Nggak bisa. Oke, teman-teman sekalian, nanti kalau seandainya, nanti saya try dulu di room masing-masing ya. Teman-teman nanti di pojok kanan, setelah ada tulisan Resen di layar teman-teman, itu ada titik 3 kan. Nah, itu nanti diklik. Di situ ada manajemen recording nanti kalau seandainya teman-teman jadi co-host. Ada nggak Bu Rani? Ada, Pak. Oke. Ada manajer recording ya. Ini karena Iya. statusnya sudah saya recording, terkhusus untuk kelompok 1, itu nggak perlu lagi. Nanti yang ambil recording saya aja. Siap. Nah, ini untuk teman-teman nanti di kelompok selanjutnya. Nanti akan kita coba ya. Oke. Izin saya lanjutin lagi. Oke, teman-teman sekalian, jadi teman-teman nanti akan praktek coaching di ruang breakout room masing-masing. Salah satu nanti akan saya jadikan co-host dan merekam teman-teman sekalian. Hasil rekaman unggah itu nanti masuk ke drive-nya teman-teman dan linknya silahkan masukkan sebagai unggahan tugas ruang kolaborasi 2.3 teman-teman sekalian. Sampai sini ada yang tanyain kan? Aman? Ada yang masuk nih? Oke, Pak Hendra udah masuk nih. Nah, teman-teman sekalian, diingat kembali, ini adalah lembar refleksinya. Silahkan mengisi setelah teman-teman nanti setelah selesai praktik ya. Waktunya nanti 20 menit. Jadi di ruang breakout room nanti teman-teman ada waktu 50 menit. 50 menit teman-teman waktunya di sana. 30 menit itu untuk rekaman, 20 menitnya adalah untuk mengisi ruang refleksinya. Baru nanti kita masuk kembali ke main room-nya, teman-teman sekalian. Ada yang ingin tanyakan? Jadi minimal nanti teman-teman masuk di ruang kembali itu di pukul 2 kurang 10 menit. Pukul 2 kurang 10 menit. Ada yang ingin tanyakan sebelum kita masuk ke room, teman-teman sekalian? Oke, proses perekaman gimana Pak? Perekaman ini dari awal sampai akhir saja. Sebenarnya misal Bu Emilia jadi coach ya. Nah, artinya itu unggahannya punya Bu Emilia sebenarnya. Cuman agak kesulitan nanti teman-teman mau stop lagi, mau rekam lagi gitu ya. Jadi rekamlah dari awal sampai akhir aja nggak apa-apa. Jadi video itu akan berlaku untuk 2 CGP. Deal ya, aman ya. Kalau aman, izin saya lanjutkan. Ingat rubrik penilaian yang pertama adalah teman-teman mendengarkan aktif. Kedua, pertanyaan berbobot. Yang kita nilai adalah coach-nya ya, bukan coachee. Jadi keterampilan teman-teman menjadi coach itu adalah yang pertama yang dinilai adalah mendengarkan aktifnya. Pertanyaan berbobotnya seperti apa. Gitu. Cuman ini ya. Ada 2 lagi seharusnya. Oke, jadi kelompok yang pertama Pak Hendra Batubara dan Bu Rani Arni di kelompok 1 tetap di stay di sini.
Bu Okta Yulinda sama Bu Emilia di ruang 2, Bu Tiara dan Bu Dini di ruang 3, kelompok 4 Bu Dwi Wulandari dan Bu Dwi Rizky, kelompok 5 Bu Linda dan Bu Depi. Gitu teman-teman sekalian. Sip. Untuk izin untuk teman-teman pengajar praktik, Mem Ana dan Madam Ari, monggo saya bebaskan juga untuk lihat di semua ruangan atau untuk melihat teman-teman untuk berpraktek. Ya baik Pak, terima kasih. Saya Siap. belajar juga nih kami Pak, mengingatkan kembali. Iya, betul sekali. Oke, teman-teman, Del, adakah yang ingin tanyakan sebelum kita masuk? Artinya teman-teman ada waktu 55 menit di sekitar. Nanti selesai jam 10 kurang jam 10. Balik bener, Pak. Jam 2 kurang 10 menit, teman-teman sekalian. Oke. Kalau tidak ada yang saya izin teman-teman silahkan akses roomnya ya di link yang sudah saya berikan di pertemuan kemarin. Habis. Oke. Ya, Pak, mohon maaf Pak, saya mungkin matikan dulu bentar Pak ya, karena belum tampil muka saya di sini Pak. Siap, Karena monggo. dari subuh semalam belum kumatikan, jadi ini Pak. Yang Ya, kedua ini mohon ya. maaf juga Pak terlambat, saya tidak tahu kalau ganti jam, saya pikir malam nanti. Oh iya, siap Pak Hendra, Ya, silakan. saya mati bentar Pak ya, mau Ya, stabilkan dulu bentar Pak. Karena belum muncul-muncul ini. oke.
Halo. Iya, Pak. Oh, ini masuknya di sini. Bu Rani masih menunggu Pak Indra ya? Oke, Iya, kayak Pak. masih ada kendala ya, nggak apa-apa. Dikontak terus. Iya. Iya.
Bu Rani? Pak Hendra belum masuk? Kayaknya masih kendala dia. Iya Pak, tadi udah ditelepon, katanya masih ngeblank laptopnya. Oke, siap, kita tunggu aja ya. Ya Pak. Nanti kalau seandainya memang waktunya belum mencukupi, nanti kita Bu Rani sama Pak Hen buat Zoom gitu ya, nanti direkam di sana. Atau butuh bantuan saya Iya. buat link juga nggak apa-apa. Sambil kita tunggu ya. Siap. Iya Pak. Lagi musim-musim kan. Kemarin sampai akhir apa Senin ya? Masih tidak bisa. Tidak nyambung. Aku pakai HP Bu ya. Lepas ya. Masih layar. Pak, Ya. kalau tadi Pak Efri bilang katanya kalau memang nggak bisa juga kayak kita buka Zoom berdua baik kayak itu nah direkam kalau emang masih ngeblank laptopnya. Aku pakai HP Bu. Tidak apa-apa ya, pakai HP. HP. Bentar. Iya, aku ngejar Sulinjar masalahnya semalam tuh. Sama tes tryout PPG karena baru besok malam sampai subuh. Jadi lupa ku ini ku mati ketutup baik kan. Hubungan WA apa. Jadi dia kalau dia main ini biasanya itulah penyakit ya. Malam. Oke, masuk. Iya. Bentar, Pak. Siap. Bentar.
Mic satunya matiin Pak Hendra. Bapak ya, bentar Pak. Iya, aku udah pulau ini, kupikir malam tadi ini Pak. Aku buka ini dulu Pak. Pertanyaan dulu bentar Pak. Pak, aku taruh ya. Siapa Bu Arni dulu ya? Bu. Nggak apa-apa, Pak. Ya, kami jadi coach duluan boleh. Oke, siap. Boleh Pak. Itu Bu. Aduh, maaf kalau agak gerabak-gerubuk. Nggak apa-apa, Pak. Santai. Tariklah nafas dulu. Kita mulai, Pak ya. Ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Halo Pak Batu, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Rani? Alhamdulillah. Bapak apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Bu. Iya, sepertinya lagi sibuk ya Pak ya. Ada Ya, yang bisa saya bantu Pak? ini agak ada sedikit problem Bu Arni. Ya, gimana itu Pak? Ada yang bisa saya bantu Pak? Kalau misalnya Bu Arni tidak sibuk juga, saya mau sharing sebentar Bu. Oh, tentu saja bisa Pak, insya Allah. Kebetulan saya lagi ada waktu kosong, jadi nggak apa-apa. Kita gunakan untuk sharing-sharing ya Pak ya. Apa Iya. yang Bapak harapkan dari percakapan kita nanti Pak? Saya tuh ingin nyari solusi Bu, kira-kira dari permasalahan saya Pak. Ya, Iya. mungkin saya pengen cerita lah sama Bu Arni. Terus nanti mungkin mudah-mudahan dari cerita ini bisa dapat sebuah gambaran. Ya, mungkin nanti bisa gambaran tersebut bisa saya gunakan nanti untuk menyelesaikan masalah saya ini, Bu. Siap. Memangnya ada masalah apa Pak? Gini, Bu. Saya tuh beberapa hari yang lalu itu saya tuh masuk ke kelas dan saya itu menemukan ada satu anak yang tidak masuk ke kelas. Sehingga saya tuh berpikir kenapa anak ini tidak masuk, apalagi bukan hanya ketika saya cross check bukan sehari 2 hari gitu. Baik, tadi Bapak Batu bilang ada satu anak yang tidak mau masuk kelas. Apakah Bapak sudah menelusuri penyebab dari masalah anak murid itu tidak mau masuk kelas apa, Pak? Sudah Bu, sudah saya telusuri, terus sudah saya panggil anak tersebut, lalu saya tanya kenapa tidak mau masuk sekolah atau masuk ke kelas. Lalu dari pengamatan yang Pak Batu lakukan, mengapa dia tidak mau masuk kelas, Pak? Nah, jadi di dalam pertemuan itu sama anak tersebut, saya ajak bicara kan, ternyata anak tersebut tidak mau mengikuti di kelas itu, ada beberapa kegiatan yang mungkin menurutnya itu agak sedikit mengganggunya, misalnya pada waktu kegiatan mengaji, terus pada saat sholat duha, dan ada juga di beberapa kegiatan di kelas lainnya. Nah itu dari hasil pengamatan saya dan
ketika saya tanya itu dia masih belum membuka secara jelas kira-kira kenapa. Oke. Kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Pak Batu harapkan dari murid itu, Pak? Ya, kalau harapan saya tuh pengen ya dia masuk kelas itu dengan dengan suasana, dengan hati yang memang dalam artian memang bersemangat untuk belajar, walaupun misalkan memang dia terkendala dengan kurang minat atau belum nyaman dengan kegiatan-kegiatan yang kita terapkan atau program yang kita berikan di sekolah seperti kegiatan agama tadi. Minimal setidak-tidaknya dia hadir dulu dengan riang gembira atau senang lah setidak-tidaknya. Sehingga itu bisa mungkin menurut saya bisa membantu mood-nya untuk nanti ketika di pembelajaran atau seperti apa. Setidak-tidaknya dari anaknya itu seperti itu. Oke, baik. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Pak Batu lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid tersebut? Ya kalau dari hasil pengamatan saya, ya kalau saya lihat sepertinya dari guru kelasnya ataupun guru mata pelajaran itu yang mungkin memang tidak secara menyeluruh dalam artian memperhatikan anak-anak yang mungkin memang tidak terlalu hadir dalam pembelajaran. Nah, termasuklah anak tersebut. Ya mungkin kan menurut saya mungkin dia ada problem tertentu atau seperti apa kan. Setidak-tidaknya guru itu harus memberikan suatu sambutan yang hangat, minimal kan misalnya kalau misalkan dia agak sedikit bosan ataupun agak termenung atau seperti apa, minimal guru tersebut memberikan perhatian. Kalau menurut saya seperti itu. Sehingga anak Baik, tersebut akan merasa nyaman, minimal seperti itu dulu sih. baiklah Pak Mungkin Batu. Ya, ya, apakah ada mungkin metode pembelajaran yang pernah berhasil Bapak lakukan di kelas? ya, mungkin nanti masih nyambung yang tadi Bu ya. Mungkin nanti saya mungkin akan panggil dulu kan wali kelasnya untuk memberikan sebuah gambaran arahan sehingga konsep pembelajaran untuk berpihak kepada anak itu mungkin terlaksana. Nah, mungkin metode yang akan saya arahkan kuncinya di situ ya, itu lebih kepada berpusat kepada anak. Misalkan di awal pembelajaran itu kita membuat sebuah konsep yang klasik itu kita hilangkan dengan membuat sambutan hangat yang luar biasa kepada anak-anak untuk memantik semangat anak untuk belajar, terus membuat sebuah keyakinan atau kesepakatan belajar, terus diselingi ada sebuah ice breaking, misalkan sebuah games tapi dalam artian yang memang sinkron dengan pembelajaran sehingga anak tersebut dapat lebih bersemangat lagi untuk belajar. Mungkin itu sih Bu. Nanti mungkin saya akan membuat sebuah ruang untuk mengumpulkan kepada guru-guru mungkin lebih ke sana. Luar biasa Pak Batu. Kalau menurut Bapak, jika di rating 1 sampai 10, seberapa besar tingkat keberhasilan metode yang pernah Bapak lakukan di kelas? Ya, kalau misalkan itu diterapkan tanpa memandang bahwasanya anak itu kurang atau apa, tinggal lagi kembali kepada gurunya, kira-kira mau tidak untuk melakukan perubahan, itu untuk tahap awal mungkin di angka 8 setidak-tidaknya, Bu. Baiklah. Apa saja rencana yang akan Bapak Batu lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya menurut Bapak? Ya, mungkin saya akan setiap bulan mungkin akan
adakan sebuah pertemuan atau pembinaan lah kepada untuk guru-guru untuk memberikan sebuah referensi cara pembelajaran yang kreatif, menyenangkan, sehingga guru-guru akan lebih update lah bahasanya. Ini juga akan dijadikan sebuah program untuk dijadikan program sekolah dari setiap bulan. Terus nanti mungkin akan juga saya lakukan kerjasama dengan sekolah tetangga atau sekolah rekanan yang saya kenal untuk guru-guru tersebut dapat melihat bagaimana cara mengajar guru di sekolah tersebut, atau guru tersebut nanti mungkin mengajar di sekolah tersebut kalau misalkan memang dibutuhkan. Begitu juga nanti guru dari sekolah yang lain kita minta untuk mengajar di sekolah kita yang memang dalam artian memang guru tersebut sudah menerapkan pembelajaran yang berpihak pada anak, menyenangkan dan kreatif. Mungkin seperti itu Bu nanti. Baik. Dalam menentukan rencana Bapak, siapa yang bisa membantu Pak Batu dalam melaksanakan rencana tersebut? Ya, yang jelas kawan-kawan dari guru yang jelas, karena percuma kita membuat sebuah program yang bagus tapi mereka tidak support, tidak welcome. Kalaupun misalkan dari hal tersebut sudah enak, maka mungkin yang jelas dari yayasan, terus dari stakeholder terkait yang lainnya, dalam artian di sini ialah pihak sekolah lain yang mungkin nanti akan saya terapkan program tersebut. Mungkin itu Bu. Termasuk juga ya kalau kita sekolah swasta ini kan mungkin dengan yayasan, karena setidak-tidaknya untuk menyupport dalam hal baik itu pengadaan media atau sarana prasarana pembelajaran, sehingga guru-guru tersebut bisa dapat menguasai atau melakukan cara pembelajaran itu tidak monoton, tidak textbook, dan tidak menggunakan hanya metode klasik yang modal baca buku, ceramah, terus memberikan tugas. Mungkin itu. Luar biasa ya Pak Batu ya. Kira-kira berapa lama Pak Batu butuh waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakannya Pak? Yang jelas kalau saat ini, kalau direlitkan dengan keadaan saat ini, saya mungkin 1 semester ini Bu. Nah, tinggal lagi mungkin dalam 3 bulan ke depan, mudah-mudahan lah bisa terlaksana, sehingga di semester depan itu mungkin nanti sudah mulai pembiasaan kawan-kawan guru yang lain. Kalau untuk tahap ini mungkin masih pengenalan dulu, dan beberapa guru yang mungkin nanti saya ajak untuk bekerja sama untuk menjadi sebuah blue screen atau master, dalam artian nanti untuk bisa pengimbasan dengan kawan-kawan yang lain. Siap. Kira-kira kalau pastinya itu Bapak mau mulai melaksanakannya kapan Pak? Ya kalau pastinya di bulan Oktober ini Bu. Yang jelas dari bulan Juli itu ya, sampai kemarin sudah saya kumpulkan kendala-kendala, permasalahan dan yang lainnya. Nah, cuman yang memang di bulan September ini yang saya lihat terlihat jelas banyak sekali kendala tersebut. Jadi menurut saya itu sangat mengganggu sekali. Nah, apalagi kita selaku pimpinan ini kan terbagi jadi pemikiran. Ya mungkin memang kemarin saya konsennya lebih ke administrasi kan. Nah, ketika di September ini administrasi sudah beres, saya terlihat mungkin ya bukan di September itu, ternyata mungkin sudah dari bulan Juli hal itu terjadi. Jadi ya akan saya segerakan Bu. Kalau bisa di Oktober ini sudah mulai jalan. Iya. Kemudian Pak Batu, komitmen seperti apa yang akan dilaksanakan agar rencana ini terlaksana dengan baik, Pak? Ya, kalau komitmennya mungkin saya akan
membuat pelatihan atau program yang saya rencanakan tadi itu harus konsisten per tiap bulannya, karena belum bisa saya berikan dalam artian durasi per berapa bulan. Mau tidak mau saya harus konsisten dulu, setiap bulan ini akan saya konsistenkan, karena biar terlihat. Kalau terlalu ada jarak mungkin agak nanti mengulang lagi yang dilakukan oleh guru. Mungkin itu. Baik, Pak Batu. Adakah dukungan dari pihak lain yang Bapak butuhkan? Ya, kalau pihak lain yang tadi lah, Bu. Yang jelas di awal tadi paling penting itu kawan-kawan rekan-rekan guru setidak-tidaknya mau terbuka dengan program yang saya berikan ini. Yang paling penting lagi ya dari pihak yayasan, terus dari nanti mungkin saya akan bangun kerjasama dengan sekolah lain. Mungkin itu, Bu. Ya, baiklah Pak Batu. Semoga rencana itu dapat berjalan dengan lancar ya Pak ya. Ya, semoga, Bu. Lalu bagaimana perasaan Pak Batu setelah kita berbincang sejenak ini Pak? Ya, kalau ini ya agak sedikit ada perasaan lega lah, Bu. Bahasanya tanpa sadar ternyata kita ngobrol di sini menemukan sebuah solusi dari penyebab tersebut. Padahal ya tanpa disadari ternyata menemukan masalah itu dari kita ngobrol ini ternyata bisa, Bu ya. Mungkin itu. Syukurlah kalau begitu Pak Batu. Apakah ada hal lain yang ingin kita sharingkan lagi Pak Batu? Sepertinya ada, Bu, tapi nanti mungkin saya kerjakan dulu yang ini, dan ini menurut saya sudah cukup. Saya sangat berterima kasih sekali kepada Ibu Arni sudah meluangkan waktu untuk bisa sharing dengan saya, dan tanpa sadar saya sendiri menemukan sebuah solusi dari permasalahan yang terjadi di kelas, yaitu dalam hal pembelajaran guru yang ada di sekolah saya. Sekali lagi terima kasih banyak, Bu. Nanti mungkin saya minta lain waktu lagi untuk kita sharing lagi, Bu, untuk mohon bantuannya, Bu. Mungkin itu, Bu. Iya, Masya Allah ya. Saya senang bisa mendengar cerita dari Pak Batu. Sama-sama Pak Batu. Semoga bisa terus saling berbagi ya Pak ya. Sampai Ya, Bu. jumpa lagi Sama-sama, Pak Bu. Batu. Assalamualaikum. Terima kasih banyak, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gantian, Lanjut ya? Pak. Ya, lanjut. Lanjut. Allah. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Arni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Batu. Apa kabar, Bu Arni? Alhamdulillah, kalau kabarnya sehat Pak Batu. Hanya saja saya memiliki sedikit problem di sekolah. Waduh, problem apa itu, Bu? Iya, jika Pak Kira-kira Batu apa tidak itu? jika Pak Batu tidak sibuk, apa saya bisa sharing sebentar dengan Pak Batu? Boleh, Bu. Kira-kira apa, Bu, yang bisa kita bantu untuk Ibu sharing? Untuk saat ini lagi kosong lah, lagi tidak ada pekerjaan. Kira-kira apa, Bu, yang akan untuk kita bahas, yang pengen Ibu sharing? Baik, saya ingin menemukan solusi, Pak, dari permasalahan saya. Mungkin setelah saya ceritakan ke Pak Batu, saya akan mendapatkan gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan. Kira-kira permasalahannya itu seperti apa, Bu? Ini Bu Arni. Dan kira-kira nanti dari obrolan ini atau sharing tersebut, apa yang ingin Ibu Arni harapkan kira-kira nanti?
seperti tadi ya, solusi ya setidak-tidaknya ya. Oke. Iya, Kalau boleh tahu, begini Pak Batu. hmm, Jadi beberapa hari yang lalu saya kontrol ke kelas-kelas. Saya menemukan ada satu anak yang tidak hmm, mau masuk kelas. Berhubung saya ini di tingkat TK, jadi anak hmm, itu tuh setiap diantar orang tuanya ke sekolah, ketika mau masuk hmm. kelas itu nangis-nangis. Oh Itu ya, yang membuat saya terfikir terus, Pak. hmm. Jadi permasalahannya seperti itu. Kalau misalkan ini kira-kira apakah Ibu Arni sudah menelusuri kira-kira penyebabnya itu apa? Kan Sudah, tidak Pak. mungkin anak itu nangis tanpa sebab kan. Nah, kira-kira apa? Mm-mm. Ya, sudah Pak. Saya sudah menemui anak tersebut dan menanyakan penyebab mengapa dia tidak mau masuk kelas. Hmm. Jadi setelah Ibu lalu ketika Ibu amati, sudah Ibu lihat, nah, kira-kira mengapa anak itu tidak masuk kelas tadi, Bu? Ya, jadi setelah saya tanyakan kepada Hmm. anaknya, ternyata anak tersebut tidak mau mengikuti kegiatan di kelas, Pak. Hmm. Segala Ya. kegiatan di kelas itu kayak males-malesan dan dia mungkin terasa terpaksa. Jadi dia tuh nggak mau Hmm. masuk kelas, Pak. Itu hasil dari pengamatan saya. Terus kira-kira eh, menurut Ibu Arni sendiri, kan anak itu tidak mau masuk ke kelas. Nah, kira-kira kondisi ideal yang seperti apa yang Ibu Arni harapkan sehingga anak itu biar masuk ke kelas? Tentu saja saya mengharapkan murid tersebut mau masuk kelas dengan hati yang senang ya Pak ya, yang Hmm. tanpa ada drama tangis-tangisan, mungkin juga dipaksa-paksa orang tuanya biar masuk kelas. Itu yang saya hindari. Saya tuh senangnya ketika anak itu datang ke sekolah dengan Hmm. happy, dengan senang. Oh, begitu. Itu sudah luar luar biasa, Bu Arni. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Ibu Arni lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar anak tersebut kira-kira? Iya, berdasarkan pengamatan saya di kelas, Mhm, ternyata si gurunya yang tidak melakukan penyambutan yang hangat, Pak, kepada anak tersebut. Ketika datang, gurunya tidak menyambut dengan hangat, tidak mhm, tidak melakukan kegiatan pembelajaran yang kreatif. Jadi mhm, anak itu tidak semangat untuk sekolah. Jadi sepertinya ya saya akan memanggil si guru tersebut dan untuk selanjutnya mhm, memberikan pelatihan kepada mungkin semua guru sepertinya mhm, tentang pembelajaran yang berpihak pada murid. mhm. Oh, itu sudah luar biasa menurut saya dari hasil identifikasi yang Ibu lakukan. Nah, kalau begitu menurut Bu Arni sendiri, metode pembelajaran apa yang menurut Bu Arni itu berhasil? Yang setidak-tidaknya untuk dilakukan di kelas sehingga anak tadi mau masuk ke kelas. Oh iya ada Pak, ketika Hmm. saya masih menjadi guru, saya melakukan penyambutan anak dengan hangat, dengan senyum yang Hmm. manis, dan di awal pembelajaran saya itu melakukan ice breaking. Sebelum masuk ke inti, saya ajak anak-anak itu dengan melakukan games untuk Hmm. meningkatkan semangat belajar anak, Pak. Bagus itu Bu, sudah luar biasa itu Bu. Kalau menurut Ibu sendiri dari yang contoh yang Ibu berikan tadi, kalau misalkan itu diterapkan di sekolah Ibu atau diterapkan oleh guru di sekolah Ibu, menurut Ibu sendiri itu kalau berhasil ataupun ini kira-kira di rating nilainya tuh di angka berapa kalau memang diterapkan oleh guru-guru? Iya, Pak. Kalau menurut saya sekitaran 8 sampai 9, Pak.
Luar biasa berarti. Berarti memang harus itu diterapkan kalau misalkan Ibu sudah mengetahui bahwasanya kalau itu diterapkan eh, sistem pembelajarannya nanti akan di angka itu. Baiklah Bu Arni, kira-kira apa saja rencana yang akan Bu Arni lakukan kalau misalkan dari yang metode yang Ibu terapkan tadi, langkah-langkahnya itu seperti apa kira-kira Bu? Iya, Pak. Sepertinya saya akan sering memberikan pelatihan pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan Hmm. untuk guru-guru agar selalu mengupdate dan mengupgrade pembelajaran yang berpihak pada murid. Hmm. Oke, baik Bu. Jadi dari yang Ibu rencanakan langkah-langkah tersebut biar berhasil menurut Bu Arni sendiri siapa yang bisa membantu Bu Arni dalam melaksanakan hal tersebut? Dan kira-kira itu alokasi atau durasinya itu berapa lama yang Ibu butuhkan agar hal tersebut bisa tercapai? Iya, Pak. Yang pastinya saya akan mengkomunikasikan rencana saya ini ke Direktur Mutu Pendidikan dan Direktur Hmm. SDM di sekolah Ya. saya. Mengingat Hmm. kami ini adalah sekolah yayasan ya, Pak ya. Dan Ya. untuk berapa lamanya dibutuhkan waktu, saya inginnya secepatnya, Pak. Hmm. Hanya saja untuk Hmm. mengupgrade guru-guru kan tidak instan ya, Pak ya. Betul, betul, Bu, betul. Oke. Jadi kira-kira kalau misalkan itu direncanakan dan sudah disupport atau didukung oleh yayasan, kira-kira mulainya kapan itu Bu mau direncanakan? Wah, maunya saya secepatnya, Pak. Oh, Agar hak ya. belajar murid itu akan terlaksana di kelas, seperti pembelajaran yang berpusat pada anak. Hmm. Nah, kalau misalkan itu memang secepatnya, kira-kira komitmen seperti apa yang akan Ibu laksanakan agar rencana ini terlaksana dengan baik? Ya, saya akan konsisten, Pak, pada Hmm. memberikan pelatihan kepada guru-guru. Mungkin saya usahakan 3 bulan sekali saya akan berikan pelatihan ke guru-guru. Hmm. Oke. Baik Bu, mungkin semoga rencana Ibu tadi dapat berjalan dengan lancar. Kira-kira tadi sudah luar biasa obrolannya. Dari obrolan tersebut, menurut Ibu bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang sejenak ini? Wah, Masya Allah, saya lega sekali Pak Batu. Saya merasa menemukan solusi atas permasalahan di sekolah saya, Pak. Alhamdulillah, syukur kalau begitu Bu Arni. Eh, Kira-kira dari hal tersebut mungkin ada yang ingin Ibu Arni sharing lagi? Saya rasa cukup Pak Batu. Terima kasih Hmm. Pak ya sudah meluangkan waktu untuk sharing dengan saya sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya di sekolah. Terima kasih banyak Pak Batu. Iya Bu Arni, sama-sama. Saya juga senang bisa mendengarkan cerita dari Bu Arni. Semoga Bu Arni bisa terus saling berbagi ya Bu Arni. Mungkin mudah-mudahan yang Ibu rencanakan tadi dapat terlaksana dan terrealisasi sesuai yang harapan Bu Arni. Mungkin itu saja Bu Arni. Kalau misal memang sudah cukup, saya secara pribadi juga terima kasih banyak. Tetap semangat Bu Arni. Sampai jumpa lagi Bu Arni. Kita cukup ya Bu Arni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Pak Batu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mantap. Terima kasih Bu Rani, Pak Hendra. TikToknya udah dapat. Udah mantap nih, tinggal penyesuaian kembali. Oke, kita tunggu rekan-rekan yang lain ya. Ya. Pak Epri, izin tanya Pak Epri. Monggo, Yang silakan. yang lembar refleksi coaching itu setelah di-download saya isi terus nanti nguploadnya di mana Pak? Refleksi itu nanti disampaikan di saat kita ini, di ruang kolaborasi Oh, saja. siap, Tidak ada siap yang Pak. diupload. Siap. Berarti Oke, saya siap. izin isi dulu ya Pak ya.
Monggo, silakan sambil diisi. Saya nunggu teman yang lain ya. Siapa? Halo teman-teman semua. Gimana? Udah aman? Sik, izin. Kelompok satu udah selesai. Kelompok satu artinya pakai video rekaman yang ini ya. Nanti akan masuk di drive-nya teman-teman. Bu Dwi sama Bu Dwi kembar kenapa? Ini Pak, nggak ada di drive saya, cuman adanya Trust. Nah, baru muncul. Oke, Udah teman-teman. takut dengar. Untuk render videonya memang butuh lama. Nggak bisa langsung kita stop, langsung masuk ke drive memang nggak. Biasanya butuh waktu kalau seandainya dia beberapa menit, itu mungkin 1 jam atau 2 jam.
Nah, kalau kayak kita rukol, ini rata-rata saya butuh waktu 3 sampai 5 jam. Nah, gitu. Pastikan aja nanti dicek besok gitu ya. Nah, yang belum jalan kelompok 3, Bu Dini sama Bu Tiara. Jadi nanti dijadwalkan ulang. Bu Dini sama Bu Tiara boleh pakai Zoom, boleh pakai Gmeet juga boleh. Ya, nanti kalau ada kendala untuk ngerekam, Pak, saya butuh ruangan gitu. Nanti saya buatkan ruangannya. Atau kalau di Zoom masih terhandle ya. Di Zoom itu hanya 1 jam ya. Nah, monggo. Bu Dini sama Bu Tiara tinggal menyesuaikan lagi. Untuk kelompok 2, Bu Emi sama Aman? Sejauh ini aman, Pak. Oke, sip. Nanti silakan cek ya. Kelompok 4, kelompok 5 juga aman. Oke, teman-teman sekalian, izin kita lanjutkan. Waktunya 5 menit lagi. Pak, Kita boleh masuk ke tanya? Oh, monggo silakan. Yang tadi kan yang recordnya saya, Pak ya, itu langsung ada di Google Drive. Iya, betul, Bu Okta. Jadi izin saya buat semua jadi co-host. Jadi akan masuk di drive teman-teman sekalian. Tapi ya apa email yang digunakan sekarang ya, Ya, email Guru yang Belajar ID. ID ya betul belajar. sekali. Nanti bisa aksesnya di situ teman-teman sekalian. Hmm. Oke, teman-teman kita masuk ke refleksi teman-teman. Dalam hal apakah keterampilan coaching teman-teman meningkat dibandingkan saat latihan kemarin? Adakah perubahan? Atau Pak sama aja Pak? Ya, boleh silakan teman-teman ceritakan pengalamannya ke dalam kolom chat. Waktunya 2 menit, silakan. Saya Pak kemarin gigi pertama Pak. Kalau sekarang gigi 3, gigi 4 udah jalan. Wah, boleh. Ya, silakan. 2 menit ya teman-teman sekalian. Oke, kalau yang sudah silakan enter teman-teman sekalian. Oke, sambil silakan yang mau berbagi 1 atau 2 silakan pengalamannya. Raise hand. Oke, Bu Rani silakan. Ya, terima kasih Pak Epri. Masya Allah pengalaman. Alhamdulillah dengan waktu yang singkat saya dengan Pak Hendra bisa menyelesaikan latihan coaching ini dan saya merasa dari kemarin sepertinya lebih baik yang ini Pak karena sudah sedikit lebih paham apa itu fungsi coach dan alur tirta. Saya baca-baca lagi, saya banyak nonton dari YouTube dan di sini saya sedikit lebih paham apa itu alur tirta. Gitu, Pak. Oke, sip. Terima kasih. Alhamdulillah ya, ternyata ada perubahan teman-teman. Ada 1 tadi siapa? Oke, jadi ada yang Bu Okta, silakan.
Iya, terima kasih Pak kesempatannya. Tadi kan yang kemarin-kemarin itu kan nggak terlalu tegang ya, karena ini di-record secara langsung. Jadi yang mau diomongin itu agak-agak ngeblank sedikit. Yang mau agak-agak grogi, agak-agak gugup. Yang tadinya kan maksudnya harus menampilkan yang semaksimal mungkin sama Ibu Emilia. Jadi ngomongnya tuh maksudnya harus ya berbobot. Jadi saking mau berbobotnya itu ya jadi gugup, Pak. Itu Insya saja. Allah. Oke, siap. Terima kasih, Mbak Okta. Dah, alhamdulillah lengkap ya teman-teman sekalian. Ada rasa nano-nano, ada yang sudah jalan, alhamdulillah. Gitu. Ada yang terkendala, nggak apa-apa. Nanti kita carikan solusi. Eh, Mbak Okta agak terkendala karena baru ini direkam. Jadi memang identifikasi rekam itu di kamera memang ada. Sama saya juga kalau ngerekam, kalau buat video rekaman gitu, ya tag-nya berulang kali sih memang. Tapi nggak apa-apa lah. Yang jelas teman-teman sudah ada arahan, sudah ada bayangan bagaimana proses dari awal sampai akhir gitu. Itu ya paling utama. Nah, oke, ada lagi teman-teman yang disampaikan di refleksi ini? Del, udah jam 2, tetap semangat dan rajin berlatih. Nah, itu betul sekali Madam Ari. Oke, izin saya lanjutkan teman-teman sekalian. Teman-teman ingat kekuatannya ya. Kompetensi coaching itu 3, teman-teman. Presence, mendengarkan aktif, dan melontarkan pertanyaan yang berbobot. 3 poin ini akan semakin baik apabila kita melakukan ini terus-menerus, teman-teman sekalian. Sama kayak halnya kalau kita naik motor dulu awal-awal kan tegang gitu ya. Nah, belok kanan aja butuh effort yang luar biasa. Kalau sekarang santai, sambil ngapain juga bisa. Jadi tergantung teman-teman sekalian. Ingat ada perjalanan kita tujuan, selanjutnya identifikasi teman-teman sekalian, rencana aksinya bagaimana dan tanggung jawabnya seperti apa. Jadi keempat poin ini tidak harus langsung mau ditembak secara cepat, silakan gali kembali. Gali lagi apa yang dilakukan. Oke, teman-teman, tahapan belajar selanjutnya ingat, artinya nanti di video itu teman-teman silahkan menjadi tugas yang nanti diupload di unggah tugas ruang kolaborasi teman-teman. Due date-nya 1 Oktober ya teman-teman untuk kegiatan itu. Nama lengkap, CGP angkatan berapa, sekolah asal gitu. Jadi kayak Sopriyono, CGP angkatan 11, SDN Purana misalnya seperti itu. Jadi namanya diubah seperti itu. Oke, demonstrasi konseptual, jurnal refleksi. Ingat jurnal refleksi 2 mingguan 28. Hari ini ya terakhir ya jurnal refleksinya, teman-teman sekalian. Wow, kejar tayang nih jadi. Kriteria penilaian, udah. Oke, dan terakhir nanti ada tes akhir paket modul ya teman-teman sekalian. Kita masuk ke penutup. Oke, silakan pahami kembali, lihat due date-nya teman-teman sekalian, kapan harus ditagih. Nanti kalau seandainya mau saya telepon ya nggak apa-apa, nanti lewatin sehari nanti saya telepon. Jadi jadi teman-teman sekalian silakan diselesaikan seluruh tugas yang ada. Semoga tetap jaga kesehatan. Ini musim pancaroba. Saya sudah mengalaminya Bapak Ibu sekalian. Jadi silakan stay, minum vitamin dan lain-lain, segarkan pikiran dan teman-teman sekalian. Oke. Silahkan buka kameranya, kita foto oh ada Bu Okta, monggo. Kenapa Bu Okta, ada yang mau ditanyain? Ini Pak ya mengenai ini apa tugas aksi nyata. Oke. Nah, di tugas aksi nyata itu kan ada pra-observasi, terus adanya ini apa yang mengajar kan, yang diobserv sama pasca. Itu dijadikan satu atau bagaimana Pak? Ya, Satu. itu dalam satu video.
Ya, dalam satu video maksudnya ada yang pra, ada yang observe, dan ada yang pasca, dijadikan satu. Ya, betul. Ya, itu saja, Pak. Terima kasih. Silakan. Dah, aman ya. Ada lagi teman-teman? Ini senyum-senyum ini luar biasa nih. Apa yang dibayangkan? Enak langsung praktek atau buat PPT teman-teman? Enak PPT Pak, Enak nggak usah PPT, ribet-ribet. Enak PPT, Pak, tidak tegang. Oke, sip udah. Biar nggak tegang, silakan senyum bersama-sama. Kita foto bersama-sama. Oke, lihat lipstiknya kalau sudah mulai pudar, silakan tambahkan kembali Bapak Ibu sekalian. Halo Pak Batu, Pak Batu lagi ada ya. Oke, saya cek layout dulu sebentar ya, biar masuk semua. Oke, nah, Madam Ari udah senyum luar biasa, Memana udah mantap, siap. Siap, 3, 2, 1, senyum. Oke, sip. Thank you, terima kasih teman-teman sekalian, Madam Ari, biasa sekali. Teman-teman, coaching adalah satu kompetensi kita untuk mendalami kembali ya kekuatan yang ada, teman-teman sekalian. Ini kita lakukan makin lama makin terbiasa gitu. Jadi lakukan ini terus dan menerus. Selamat mengerjakan tugas teman-teman sekalian, selamat beristirahat. Untuk tim teman-teman yang belum menyelesaikan boleh disesuaikan kembali kapan mau dibuat ya. Bu Dini, Bu Tiara dan teman-teman yang lain. Thank you, terima kasih. Saya Rio, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Pepri, mana Madam Ari? Mohon maaf. Jelek. Assalamualaikum.